Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani, kita ngobrolin puisi lagi. Di dua video sebelumnya saya pernah menceritakan tentang bagaimana saya pertama kali dimuat di Kompas, koran yang sejak awal saya serius menyair, menulis puisi, itu kayak menjadi target saya untuk dimuat dan saya akan merasa berhasil, puisi saya diterima, puisi saya mendapat pengakuan, kira-kira begitu kalau dimuat di Kompas. Saya ceritakan di video itu bagaimana saya 4 tahun nyaris setiap minggu mengirim dan akhirnya dimuat. Uh, itu video yang pertama. Video yang kedua saya ceritakan kenapa koran dan surat kabar umum juga menjadi penting bagi perkembangan sastra atau puisi di Indonesia. Karena dari awal pun kita susah punya majalah sastra atau khusus puisi yang bertahan kuat gitu. Horizon majalah budaya sebenarnya, majalah membahas film, membahas segala hal tentang budaya lah, seni lukis, majalah seni lah. Setelah 50 tahun pun akhirnya tidak bisa dipertahankan juga. Nah karena itu kalau orang mau meneliti perkembangan sejarah puisi Indonesia, selain majalah-majalah yang pernah ada dan itu penting banget gitu, majalah sastra, majalah cerpen, majalah seni, majalah Horizon, majalah macam banyak ya. Orang harus melacak ke koran-koran yang sama pentingnya dan di situ termuat puisi-puisi penting yang menandakan perkembangan banyak penyair kita. Itu di dua video sebelumnya. Nah, saya pengen nunjukin sekarang puisinya seperti apa sih yang dimuat itu gitu. Saya punya arsip yang mungkin ya lengkap gitu. Puisi-puisi yang dimuat itu saya simpan. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini puisi pertama saya di Kompas, dimuat tanggal 18 Desember 2005, hari Minggu. Satu halaman, saya sendirian dimuat, dan ada 6 puisi dengan satu bentuk yang sama sebenarnya. Bentuknya seperti judulnya. Judulnya Kamus 4 kata berhuruf awal P, ada yang L nomor 2, P nomor 2, yang L awal C dan K. Nah, jadi saya pikir ketika mengirimkan ini, waktu itu saya kirim beberapa. Ini tadinya malah ingin saya bikin satu buku sendiri gitu dengan bentuk yang sama. Jadi konsepnya adalah saya bereksperimen dengan bentuk. Tadi lihat di sini. Nah, ini seperti judulnya, bait-bait sajak saya itu ya seperti kamus gitu, ada entry atau lema yang terdiri dari 4 kata. Ini misalnya ya, yang kamus 4 kata berhuruf awal P. Ini ada kata pertal, peruak, peruang, dan perum. Nah, kemudian saya menguraikan arti kata itu. Uraian itu seperti kamus, tapi di sini dia menjadi bait sajak. Nah, keempat bait ini, 4 kata ini dengan uraiannya itu, dia saling berkaitan membentuk sebuah kesatuan sajak. Setahu saya, sajak seperti ini ya belum ada saya belum pernah membaca begitu. Tadinya ya saya merasa ini adalah sesuatu yang saya temukan, bentuk yang saya ciptakan.
Makanya saya berencana waktu itu bikin semua huruf dibikin, tapi rencana itu tidak selesai dan sajak yang ada kemudian dimuat menjadi bagian dari buku saya yang pertama, buku Orgasmaya, buku pertama. Buku itu masuk di 5 besar Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2007 apa 2006 ya. 2007 kalau nggak salah. Nah, jadi itu puisi-puisi saya yang dimuat pertama kali di Kompas. Saya ingat yang pertama kali saya masih di Batam waktu itu ya, mengabari SMS apa telepon, kayaknya SMS deh gitu. Itu sahabat saya, motivator saya, penyair Nanang Suryadi. Saya inget banget pokoknya dia pagi-pagi, wah saya kemudian ya nunggu kan di Batam kan koran agak siang baru datang gitu, tapi akhirnya ya lihatlah puisinya jadi, dan yes ya saya kira manusiawi dan wajar sekali kalau saya kala itu merasa diakui, merasa diterima, merasa telah mencapai sesuatu dalam kerja menyair saya. Tentu saja saya tidak hanya menulis puisi setiap hari dalam hidup saya bekerja sebagai jurnalis, saya menulis, saya menghidupi diri dan keluarga saya dengan bekerja sebagai jurnalis, dan saya jurnalis yang insya Allah saya jurnalis yang baik sampai saya pensiun gitu. Tapi saya selalu setiap kali melakukan apapun, dan saya serius melakukan itu termasuk menulis puisi, saya akan memasang ya katakanlah target personal begitu, target pribadi gitu yang ingin saya capai, dan setelah itu tercapai ya saya harus membuat, kalau saya masih ingin meneruskan aktivitas di situ, saya akan mencari lagi saya harus mencapai apa, saya pasang target baru, saya pasang tujuan baru sampai saya tidak lagi memiliki ketertarikan atau minat pada bidang itu. Dan tapi rasanya apapun yang saya geluti, yang saya minati, saya akan geluti terus. Saya tidak pernah kehilangan minat untuk melakukan itu. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi katakanlah semacam motivasi Anda untuk menulis puisi, dan karena itu penting menulis puisi itu gitu. Penting untuk kita, penting untuk puisi kita, penting untuk bahasa yang menjadi medium seni puisi kita. Terima kasih ya, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.